Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pak Jokowi kemarin perhatikan kasus bayi 7 bulan yang minum kopi susu sasetannya. Itu banyak yang harus kita baca di balik itu ya. Perlu perhatian yang lebih sungguh-sungguh ya, terhadap bahaya pemberian kafein yang ada dalam kopi itu terhadap anak-anak. Ada 9 bahayanya ya. American Academy of Pediatrics itu menegaskan ya, kopi tidak boleh diberikan kepada anak sampai usianya itu 12 tahun. Kenapa? Karena sistem metabolisme pada bayi masih belum sempurna. Ini kata Etik Wahyuningsih ya, dosen S1 Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dia menjelaskan tentang efek samping pemberian kafein atau kopi itu yang ada dalam kopi pada anak dibanding dewasa. Jadi dampaknya pertama, anak itu akan sulit tidur, rewel, gelisah. Bayi yang minum kopi itu susah tidur dan bisa mengalami pertumbuhan karena saat tidur tubuh menghasilkan hormon pertumbuhan. Selain itu, kopi bisa menyebabkan jantung bayi berdebar katanya, pusing dan sakit kepala sehingga bayi itu menjadi rewel dan gelisah. Itu yang pertama. Yang kedua, efeknya itu si bayi memiliki ketagihan ya, lebih awal, memiliki adiksi lebih awal. Karena kafein itu yang ada dalam kopi itu kan mengandung zat psikoaktif yang berpotensi ketagihan, sehingga bayi yang minum kopi dalam efek lama, dia di bawah 12 tahun itu, atau bayi 7 bulan yang kasusnya kemarin, itu bisa menyebabkan efek kecanduan ya bagi bayi. Ketiga, adanya gangguan metabolisme. Menurut Etik ya, kopi itu selain mengandung kafein, kopi juga mengandung pitat. Pitat itu merupakan antinutrien yang menghambat penyerapan vitamin dan mineral. Ini istilah teknis ya. Hal tersebut bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan pada bayi. Kemudian masalah yang berikutnya, muncul masalah pertumbuhan tumbuh kembang, stunting ya. Badannya jadi pendek, nggak tumbuh gitu. Selain menghambat penyerapan kalsium, yang sebenarnya kalsium itu berperan dalam proses pertumbuhan tulang, pemberian kopi pada bayi bisa menghambat penyerapan besi dan magnesium yang dibutuhkan untuk perkembangan otak. Akibatnya bisa fatal jika bayi tidak dapat menyerap besi dan magnesium dengan optimal, yang mengakibatkan stunting. Terus keenam, efeknya bisa memicu obesitas. Obesitas itu gemuk ya, istilah awamnya itu. Jadi kopi instan terdapat bahan tambahan lain seperti krim itu dalam kopi instan itu kan. Kemudian ada sirup di situ, ada gula yang merupakan bahan baku tambahan untuk meningkatkan nilai kalori yang berisiko pada peningkatan berat badan anak ya. Jadi banyak kalori di situ. Ketujuh, bayi itu bisa meningkatkan ya, efek dari pemberian kafein kopi tadi, meningkatkan asam lambung. Kafein bisa merangsang produksi asam lambung sehingga meningkatkan risiko reflux asam, GERD. 8, risiko dehidrasi. Kafein merupakan peluru kencing, diuretik istilahnya yang meningkatkan volume urin, sehingga konsumsi kopi menyebabkan bayi senang buang air kecil, dan yang meningkatkan resiko dehidrasi karena sering kencing, jadi terjadi kekurangan air, kira-kira gitu, dehidrasi ya.
kekurangan cairan dalam tubuh. Terakhir, resiko diare pemberian kopi pada bayi di bawah 7 bulan berpotensi menyebabkan diare karena sistem pencernaan pada bayi yang belum sempurna. Ini kata ahli dosen S1 ya di Universitas Muhammadiyah Surabaya merespon berita viral tentang pemberian kafein. Di mana itu? Di mana, saya nggak tahu di kota mana yang diperhatikan oleh Bapak Presiden ya. Jadi masalah kita ini sebenarnya banyaknya anak-anak kita yang menyantap makanan yang salah ya. Jadi tidak sesuai dengan hak mereka untuk mendapatkan gizi yang baik ya. Mereka kebanyakan makan karbohidrat ya. Makanan-makanan yang nggak sehat yang memang terjangkau harganya. Apalagi selama COVID itu jarang mereka makan daging, jarang mereka makan ikan, makan sayur, makan buah dan kacang-kacangan ya. Anak-anak itu makan selain itu ya. Sehingga meningkat berat badannya itu ada yang gemuk ya. Gemuk bukan berarti tanda sehat ya. Kalau kelebihan berat badan atau obesitas ya, itu memiliki konsekuensi yang berat ya buat anak ya. Apalagi termasuk badan berat yang terlalu dini ya. Tekanan darah yang tinggi, terus nanti masalah psikososial karena dia juga diledek sama teman-temannya ya, dan prestasi belajarnya menurun ya, karena berat badan ya. Karena dia akan punya potensi, secara orang anak-anak yang gemuk itu punya potensial ya, nggak menularkan penyakit menular, tapi bisa mengancam nyawa sang anak itu saat dewasa, karena dia kemudian punya penyakit jantung, punya penyakit stroke, dan beberapa jenis kanker. Ini dalam situs resmi UNICEF ya, untuk setiap anak UNICEF Indonesia. Jadi pola konsumsi yang salah itu, yang memang karena kemiskinannya itu anak selain bisa kurus juga terlalu gemuk karena memakan makanan yang salah. Kurang buah, kurang sayur, kurang daging ikan, kurang daging sapi, dan kurang senang anak-anak itu makan kacang-kacangan. Jadi yang dikonsumsi itu karbohidrat yang sifatnya memang akan memicu obesitas atau badan itu gemuk ya. Santri-santri Boyolali juga begitu, banyak yang gemuk itu bukan berarti tanda sehat ya. Menyimpan bom waktu untuk penyakit stroke di masa depan buat anak itu, dan kanker juga, ada jenis-jenis kanker itu. Jadi makanan-makanan sehat itu memang diperlukan ya, dan ini peran pemerintah itu supaya makanan itu nggak mahal gitu. Makanya uangnya itu jangan dipakai untuk apa? Untuk membiayai kereta api cepat yang 2 kali berapa miliar dolar sekarang kan, dari bisa 2 kali lipat itu bengkaknya itu, dari 4 miliar 4,5 menjadi 8 miliar coba. Masih belum kelar-kelar, dan nanti keuntungannya juga penjualan keretanya itu juga sampai 350.000. Beda dengan kereta Argo Parahyangan, paling mahal cuma 150 ya. Ini bisa 350. Siapa yang naik kereta api cepat itu? Udah ada tol, udah ada bis, udah ada ya kereta. Pak Parahyangan masih bikin hal-hal yang nggak penting, yang nggak mendesak gitu, hanya untuk prestis ya. Termasuk uang yang diarahkan untuk IKN itu buat mendingan manusianya yang penting itu. Manusianya banyak stunting ya, pertumbuhannya nggak sempurna. Pada pendek-pendek anak sekarang itu ya, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang gemuk. Itu berarti masalah semua tuh, masalah kemiskinan, nggak sanggup mengakses makanan yang sehat kecuali yang karbohidrat, yang gorengan gitu. Itu harus diatasi karena akan tidak tercapai tujuan di Undang-Undang Dasar itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Loh, nggak cerdas
dari bayi dari SD-nya itu. Ya moga-moga ya kita presiden mendatang itu fokus ya terhadap kecerdasan investasi manusia, sehingga anak-anak kita, remaja kita itu jadi orang-orang yang berprestasi gitu loh, yang pinter-pinter gitu loh, yang punya kepekaan sosial, punya komitmennya terhadap nilai-nilai kebaikan, kejujuran. Nah, juga itu makannya itu ya makan daging gimana caranya, makan ikan, kacang-kacangan, buah segar, nggak gorengan aja itu. Nggak karbohidrat aja. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.